Kesampingkan hasil pertandingan yang berat sebelah, abang lebih terkesan dengan permainan timnas yang apik, terutama chemistry antara pemain yang sangat luar biasa seperti telepati. Mereka dengan mudah mengupil bola satu sama lain dari sisi sayap maupun dari tengah. Kalau kita tengok ball possession, okey, memang kawalan bola, passing, Indonesia mainnya lebih bagus berbanding kayak lawan Malaysia. Jika sekadar menguasai permainan tetapi kalah juga tidak ada makna kan ya? Kayak Malaysia dengan Filipina lah. Malaysia menguasai permainan tapi kalah. Tapi Indonesia okey lah, menguasai permainan dan juga menang ya. Tapi aku respect lah pada kedua-dua pasukan. Kita tengok tak ada pergaduhan kayak final Sukan C dulu ya. Pergaduhan yang sangat teruk. Apa yang kita lihat perlawanan malam tadi, Thailand bukan tanpa ancaman, tapi guys kita lihat Garuda Muda tak tinggal diam. James Revon tampil sebagai penyelamat dengan gol sundulan di minit ke-83. Gol itu menjadi pelecut semangat untuk terus menekan hingga peluit panjang berbunyi. Garuda Muda hancurkan Raja ASEAN. Indonesia U23 tantang Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Stadion Nasional Gelora Bung Karno kembali bergemuruh. Kali ini, bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah sejarah yang hidup di hadapan mata. Timnas Indonesia U23 baru saja menorehkan prestasi luar biasa dengan menumbangkan Thailand, sang Raja ASEAN, dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025. Sebuah kemenangan yang lebih dari sekadar tiket ke partai final, tapi juga pernyataan harga diri. Pertandingan dramatis itu tidak hanya mencuri perhatian publik nasional, tapi juga menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat sepak bola Malaysia. Salah satu analis bahkan mengungkapkan kekagumannya secara terbuka, ini bukan soal siapa yang ke final, ini soal harga diri di antara rival-rival ASEAN. Indonesia tampil sangat mengesankan, mampu melibas Thailand yang selama ini dominan di kawasan. Kemenangan ini sekaligus membuktikan bahwa Garuda Muda bukan sekadar tim penggembira. Mereka adalah penantang serius, dan kini resmi menjadi penantang Vietnam di partai puncak. Perjalanan Indonesia menuju final sejatinya bukan tanpa hambatan. Di fase grup, tim asuhan Gerald van den Burg harus melewati laga berat, menang atas Brunei dan Filipina, lalu diimbangi Malaysia dalam laga penuh tensi. Tapi di semifinal, segala keraguan itu runtuh. Indonesia menghadapi Thailand, tim yang di atas kertas lebih unggul, dan menang melalui adu penalti dramatis usai bermain imbang 1-1 dalam waktu normal dan 2 kali babak tambahan 15 menit. Van den Burg, pelatih berusia 61 tahun itu, menunjukkan kejeniusannya dalam mengatur strategi. Dalam kondisi tertinggal, ia membuat keputusan tak lazim, memasukkan Muhammad Ferrari, seorang bek tengah, untuk menjadi striker dadakan. Sebuah perjudian tak biasa yang bahkan tidak pernah dilatih sebelumnya. Tapi, dari keputusan tak lazim itulah lahir momen penentu. Ferrari mengacaukan konsentrasi lawan, menciptakan ruang, dan dari situ James Revon mencuri posisi, menyundul bola hasil sepak pojok dan mencetak gol penyama kedudukan. Van den Burg kemudian menarik Ferrari ke posisi gelandang bertahan, membentuk tembok bersama Brandon Scheuneman dan Robbie Darwish. Blokade itu terbukti ampuh. Skor 1-1 bertahan hingga babak tambahan waktu selesai. Tibalah babak adu penalti. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Hoki Caraka, striker yang sebelumnya dihujani kritik karena performa buruk dan kegaduhan di media sosial, ditunjuk menjadi algojo kelima sekaligus penentu. Banyak pihak sempat meragukan keputusan Van den Burg. Pasalnya, Hoki kerap kehilangan bola, salah umpan, bahkan malas mengejar bola. Namun Van den Burg memiliki naluri yang tajam. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat publik, mentalitas Hoki yang tenang di saat genting. Dan benar saja, Hoki melangkah dengan dingin, mengeksekusi penalti penentu dengan sempurna. Indonesia pun lolos ke final. Skor 7-6 dalam adu penalti menuntaskan perlawanan Thailand. Di sisi lain, Vietnam juga memastikan langkah mereka ke final setelah menang dramatis 2-1 atas Filipina. Sempat tertinggal lebih dulu, Vietnam menunjukkan mental juara untuk membalikkan keadaan. Tim asuhan Kim Sang-sik ini memang sedang dalam performa terbaik. Mereka menyapu bersih semua laga di fase grup dengan kemenangan atas Laos dan Kamboja, dan kini menumbangkan Filipina di semifinal. Vietnam adalah juara bertahan.
Mereka menaklukkan Indonesia di final Piala AFF U23 edisi 2023 lewat adu penalti di Rayong, Thailand. Kini, mereka kembali ke final dan berniat mengawinkan gelar juara Piala AFF Senior 2024 dengan trofi U23, bahkan berambisi menambahkannya dengan medali emas SEA Games 2025. Laga final Indonesia versus Vietnam akan menjadi duel dua kekuatan besar ASEAN yang sedang naik daun. Vietnam datang dengan rasa percaya diri tinggi, sementara Indonesia membawa semangat pembuktian dan harga diri. Pertanyaan besarnya kini, mampukah Garuda Muda mengukir sejarah dan merebut gelar juara? Pertemuan final ini menghidupkan kembali kenangan lama. Terakhir kali Indonesia meraih gelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam turnamen resmi terjadi pada SEA Games 1987, 58 tahun yang lalu. Kini, peluang untuk menciptakan sejarah baru terbuka lebar. Kemenangan di final nanti bukan hanya soal trofi. Ini tentang generasi, tentang masa depan sepak bola Indonesia, tentang kebangkitan sebuah bangsa yang telah lama haus kejayaan di panggung Asia Tenggara. Di tengah atmosfer harap-harap cemas dan semangat juang yang membuncah, kini semua mata tertuju ke partai puncak. Gerald Vandenburg telah membuktikan kemampuannya dalam membaca pertandingan, mengolah emosi pemain, dan mengatur strategi bahkan dalam kondisi paling genting. Jika kepercayaan dirinya dan keberanian para pemain Indonesia terus terjaga, maka pesta juara bisa benar-benar kembali meledak di Gelora Bung Karno setelah hampir 6 dekade penantian. Vietnam boleh datang dengan status juara bertahan, tapi Indonesia datang dengan semangat juang yang menyala. Dan seperti kata para pengamat, di atas lapangan, yang menang bukan sekadar tim terbaik, tapi tim yang paling siap dan paling percaya pada dirinya sendiri. Final besar Piala AFF U23 2025 pun tinggal menghitung hari. Garuda Muda sudah bersiap, dan Indonesia pun berharap. Apakah gelar juara akan kembali ke rumah? Kita tunggu saja jawaban dari takdir di bawah sorotan lampu GBK.